Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Triwidianti dari D3 Keperawatan Semarang, Kampus Kendal. Di sini saya akan melakukan praktek memandikan bayi setelah lahir. Alat dan bahan yang diperlukan dalam memandikan bayi yaitu yang pertama, celemek, bedong bayi, handuk, baju bayi, popok bayi, kapas dan kasa steril, air bersih untuk membasahi kapas, dan bengkok untuk membuang kapas setelah digunakan. Kemudian kita siapkan bak mandi bayi yang diisi dengan air hangat, wastafel, dan sabun. Sebelum memulai, kita terlebih dahulu mengenakan celemek. Kita pasang terlebih dahulu. Kemudian, untuk mempersingkat dan mempercepat waktu pemandian, kita siapkan bedong terlebih dahulu, seperti ini. Lalu kita lipat segitiga. Seperti ini. Kemudian di atas bedong kita taruh baju bayi. Lalu popok bayi. Nah, setelah itu kita lipat dan kita sisihkan untuk nanti bayi selesai dimandikan. Kemudian siapkan handuk, dilipat membentuk huruf N seperti ini. Setelah alat dan bahan dipersiapkan, kita bisa memulai proses memandikan bayi setelah lahir. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya perawat Yunita yang bertugas pada pagi hari ini untuk memandikan bayi Ibu. Nah, untuk menjaga keamanan dan kenyamanan, bisa Ibu sebutkan nama dan asal tempat tinggal. Baik, Bu, nama Ibu Lastri, tinggal di Purwodadi. Saya cocokkan dengan gelang rekam medik ya, Bu, pada pergelangan tangan Ibu. Baik, Bu, cocok. Nah, tujuan dari memandikan bayi ini yaitu yang pertama, untuk membersihkan sisa-sisa lemak yang menempel pada wajah bayi dan tubuh bayi. Yang kedua, untuk menghindari terjadinya infeksi pada tubuh bayi. Nah, Ibu bisa mencermati dan mengamati apa saja yang saya lakukan dalam memandikan bayi. Nah, harapannya nanti Ibu bisa memandikan sendiri di rumah. Baik, Bu, sebelum kita memandikan bayi, kita terlebih dahulu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Sebentar ya, Bu. Sudah, Bu. Nah, bayi dibungkus terlebih dahulu dalam keadaan telanjang ya, Bu. Kemudian Ibu mengambil 2 kapas dan dibasahi dengan air matang. Kemudian langkah pertama yang dilakukan yaitu membersihkan pada area mata, yakni dari dalam keluar pada kelopak mata bayi ya, Bu. Langkah berikutnya yaitu membersihkan pada area telinga bayi. Kita ambil kapas 2 lagi, kemudian basahi dengan air bersih. Kita membersihkan area telinga dari dalam keluar ya, Bu, seperti ini.
lalu belakang telinga bayi, buang pada bengkok. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membersihkan area hidung bayi. Nah, kita membuat lintingan kapas memanjang seperti ini. Lalu basahi kapas dengan sedikit air agar nanti air tidak masuk ke dalam hidung bayi ya Bu. Seperti ini. Kemudian dari dalam keluar, sebelahnya dari dalam keluar. Kemudian untuk membersihkan area mulut bayi, kita menggunakan kapas yang memanjang ya Bu. Kapasnya seperti ini ya Bu, memanjang, lalu dililitkan pada jari telunjuk kita seperti ini. Kemudian dibasahi dengan menggunakan air matang dan bersih. Lalu kita bersihkan area mulut bayi dan lidah bayi seperti ini. Pelan-pelan ya Bu. Setelah selesai, kita ambil wastafel dan dibasahi dengan air untuk membersihkan area wajah bayi beserta kepala bayi. Seperti ini ya Bu, kita usap lembut pada wajah bayi, kemudian pada rambut kepala bayi. Setelah itu bersihkan dan keringkan wajah bayi menggunakan handuk. Kemudian setelah itu ambil sabun untuk membersihkan area kepala bayi ya Bu. Setelah itu kita usap area rambut kepala bayi dengan lembut dengan gerakan memijat agar bayi rileks. Langkah berikutnya untuk menghilangkan sabun pada daerah kepala bayi, kita lakukan seperti ini ya Bu. Pertama kita angkat kepala bayi, lalu kita tutup telinga bayi seperti ini. Kempit bayi, kita ambil wastafel, kita basahi menggunakan air ya Bu. Lalu kita bersihkan saja seperti ini. Setelah itu kita ambil handuk, letakkan bayi di atas handuk, kemudian kita mengeringkan bagian kepala bayi. Langkah berikutnya Bu, kita membersihkan badan bayi. Kita buka pembungkusnya seperti ini. Untuk mengambil pembungkusnya kita menggunakan tangan seperti ini untuk menggenggam lengan bayi. Kita angkat seperti ini, ambil pelan. Tutupi bayi dengan handuk supaya tidak kedinginan ya Bu. Berikutnya ambil wastafel lalu basahi menggunakan air hangat. Yang dibersihkan pertama kali yaitu area tangan, supaya nanti pada saat bayi melakukan interaksi pergerakan tangan tidak memasukkan ke dalam mulut atau mata, karena tangan bayi masih terdapat lemak-lemak.
kita bersihkan terlebih dahulu. Berikutnya badan bayi, kaki, kemaluan, kita angkat lengan seperti ini tadi untuk membasahi punggung bayi, seperti ini ya Bu. Kemudian kita mengambil sedikit sabun untuk membersihkan tubuh bayi, seperti ini. Pertama yang diberi sabun yaitu badan bayi, tangan terakhir ya Bu, supaya bayi tidak memasukkan tangannya ke dalam mulut ya Bu. Kemudian yang terakhir tangan, kita pijat secara lembut dan halus. Ambil lengan bayi, sabun pada punggung bayi. Kemudian kita membersihkan menggunakan wastafel dan dibasahi dengan air. Yang pertama dibersihkan pada tangan bayi, kebalikan dari cara memberi sabun tadi ya Bu. Kemudian tubuh bayi, kaki, kemaluan, terakhir punggung bayi, seperti ini. Berikutnya kita membilas bayi ya Bu setelah kita beri sabun. Caranya, angkat kepala bayi, taruh di lengan kita seperti ini. Kemudian lengan bayi kita ambil seperti ini. Lalu tangan sebelah kita memegang kemaluan bayi, seperti ini. Tujuannya supaya nanti bayi tidak terjatuh atau meleset pada saat kita angkat. Lalu kita bilas bayi menggunakan air hangat ya Bu, seperti ini. Untuk mengecek kehangatan air bisa kita menggunakan siku kita. Kemudian untuk membersihkan punggung, kita balik bayi seperti ini. Kita pegang lengan bayi yang satunya, lalu kita bersihkan punggung bayi. Putar seperti posisi semula, lalu kita angkat bayi, taruh pada handuk seperti ini. Kita keringkan. Kemudian setelah kita mengeringkan bayi Bu, kita membersihkan area pusar bayi. Langkah yang dilakukan yaitu mengambil kapas dan dibasahi dengan air matang. Kemudian kita membersihkan pusar dari ujung menuju ke pangkal, seperti ini Bu. Kemudian kita mengambil kasa steril seperti ini, lalu kita bentuk segitiga pada kasa seperti ini. Letakkan di bawah pusar. Letakkan di bawah pusar seperti ini. Kemudian kita tarik yang bawah, kita tarik ke atas. Lalu ambil ujung sini, ikat. Mengikatnya jangan terlalu kencang ya Bu, supaya tidak kesakitan bayinya, karena ini cuma untuk menutupi saja bagian pusar. Setelah
melakukan pemasangan kasa pada pusar bayi, kita angkat bayi untuk mengambil handuknya ini. Kemudian kita mengambil bedong yang sudah kita persiapkan tadi. Letakkan bayi di atas bedong. Kemudian kita mengambil minyak kayu putih untuk dilaburkan pada badan bayi agar bayi merasa hangat. Lakukan pemijatan ya Bu, secara halus dan lembut. Ini. Setelah kita memberikan minyak kayu putih, langkah berikutnya yaitu memberikan bedak. Ketika memberikan bedak, kita jangan langsung pok-pokan pada tubuh bayi ya Bu. Yang benar yaitu tabur bedak pada tangan kita, lalu usap seperti ini, baru kita usapkan pada tubuh bayi secara pelan, lembut. Kemudian kita memopokin bayi ini. Mengikat jangan terlalu kencang ya Bu, agar bayi tidak merasa kesakitan. Kemudian kita memakaikan baju pada bayi. Kemudian kita bedong ya Bu, seperti ini. Ambil segitiga pada bagian sini, tarik ke sini. Kemudian bagian bawah tarik ke atas, lalu sisi sampingnya membentuk segitiga sama seperti tadi, lilitkan seperti ini. Udah selesai Bu, bayinya udah wangi, cantik. Baik Bu, proses memandikan bayi sudah selesai. Nah, harapannya Ibu bisa melakukan sendiri di rumah. Jika ada yang kurang jelas, bisa Ibu pertanyakan pada saya. Oke Bu, kalau sudah jelas, saya izin pamit ke kamar sebelah lagi ya Bu.